pernah mana? Udah pernah mana belum? Tangan kirinya pegang di sini. Tangan kiri. Nanti ini ada nok. Ini noknya. Kunci sama 2 jari. Ya. Ditarik pelan-pelan. Tarik, lepas. Kami belajar. Ayo kamu maju. Sit. Tangan kirinya buka dulu, tangan kanannya buka. Ini masukin di sini. Dikunci sama tangan kanan. Tarik pelan-pelan. Ya, terus lepas semuanya. Wah, hebat Bel. Ayo Sen. Masukin ke ininya. Nah, tarik pelan-pelan kampanye. Jauh. Tarik terus. Tarik ininya ke sini, tarik Pak. Tarik sekuat tenaga. Sip. 1, 2. Oh, Pak. Gak apa-apa. Ditarik, tapi jangan dikedepanin, tapi di Ayo lagi. Yo. Tarik dulu, sip. 1, 2, 3 lepas tangan kanannya aja. Nah, arahin. Nama Papa? Nih. Megangnya gini, kalau ke atas itu tidak kuat. Coba tarik lagi. Bocahnya nyadar Papa. Diambil ya, mananya barang-barang. Ini aja Pak. Nah, terus kali ini. Masih jauh. Kakak pegang. Iya, Mama bantu tapi kakak pegang. Udah kembaliin masukin lagi. Ayo. lagi situ. Kita duduk situ. Produksinya ini adalah kawasan produksi 2. Nah, untuk PTDI sendiri berdiri sejak tahun 1976, tepatnya 23 Agustus 1976. Jadi sudah 48 tahun. Kawasan produksinya ada di Bandung, Tasikmalaya, dan di Batu Koron, Madura. Anak perusahaannya ada di Gunung Batu, di NTP, kemudian ada di Seattle, Amerika Serikat. Nah, sengaja kita keluar kawasan dulu ya, karena kita akan jalan-jalan dulu ke Ciwidey, Lembang, dan ke alun-alun ya. Jadi agak lama Bapak dan Ibu, nggak apa-apa ya. Nah, sekalian jalan-jalan. Nggak apa, kita akan langsung masuk kawasan, cuma kita akan melihat ya. Nah, ini patungnya aja yang satu sayap. Yang lengkapnya ada di depan. Nah, di tengah-tengah yang ada di atas Indonesian Aerospace ada 3 sayap. Dari mulai pesawat yang kecil ya, yang visinya nantinya produk-produknya PTDI dapat menguasai pasar dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke kawasan berikat. Nah, di sebelah kiri dari mulai hanggar atau gedung yang sebelah kiri ini adalah untuk menyimpan bahan bakunya pesawat. Ada yang tahu Bapak dan Ibu bahan bakunya pesawat adik-adik? Kertas ya. Dan kita ada alat bantu untuk menyusun merangkainya. Kalau Lego kan alat bantunya bapak ibunya ya. Nah, kalau di pesawat itu alat bantunya namanya jig
yang besar-besar yang ada tangga-tangganya berwarna hijau juga, itu alat bantunya untuk merangkai bagian-bagian pesawat. Kalau bisa dilihat di zoom C212I yang tadi ada di hangar sebelumnya ya. Jadi sudah tersusun dari berbagai bagian depannya, badannya, kemudian ekornya, kemudian sayap tengahnya itu sudah dipasangi di sini dan akan kita pasangi mesin ya. Ada 2 mesin di atasnya. Kemudian juga nanti kita akan pasangi untuk elektrikalnya atau kokpitnya juga di hangar di sini. Nah, untuk yang tengah ini adalah pesawat CN235 yang sudah jadi, yang kita gunakan untuk promosi ke berbagai negara. Dua-duanya ada kepanjangannya. Terbang, diuji terbangkan. Apabila pesawatnya sudah siap, kita akan masukkan ke hangar delivery center, di mana di hangar ini adalah pesawat-pesawat yang sudah siap kirim. Nah, ini ada salah satunya pesawat pesanannya dari Kementerian Pertahanan untuk digunakan TNI Angkatan Udara. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, yang setengah jadi. Nah, ini pesawatnya sudah jadi. Ini adalah pesawat NC212I yang terbang dulu, terbang perdananya tahun 76. Tapi sekarang sudah ada improvement dari PT DI, sudah bisa autopilot dan ada tambahan di ujung sayapnya dengan namanya winglet. Nah, ini adalah pesanan perusahaan PT NTP yang bergerak di turbin ya, yang ada di Gunung Batu. Kita lanjut sebelum turun. Nah, nanti kita depan akan turun Bapak dan Ibu sekalian, bergantian juga dengan Airbus merah. Kita akan lihat beberapa produk buatan PT DI. Dari mulai yang tadi ada CN235 yang terbang perdana dengan nama Tetuko. Ada pesawat legendaris zamannya almarhum Pak Habibie, yaitu N250. N-nya adalah Nusantara, 2 mesin 50 penumpang. Nah, ini pesawat keduanya. Untuk pesawat pertamanya Gatot Kaca sudah berada di Museum Dirgantara di Yogyakarta. Nah, nanti kita akan turun Bapak dan Ibu. Mohon dijaga anak-anaknya untuk tidak melintas pagar karena takutnya ada yang terlepas dari pesawat dan membahayakan kepada kita dan anak-anak. Nah, kita akan turun N250. Kemudian sini ada drone juga. Ini pesawat terbang tanpa awak yang pilotnya tidak ikut terbang tapi menggunakan remote control dari darat. Ada CN235. Pesawat kedua yang dibuat dari Presiden Habibie. Ya. Nah, sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional setiap tahunnya. Nah, Bapak dan Ibu ada yang tahu tanggal berapa? Nah, biasanya ada di ujian. Itu tanggal 10 Agustus. Nah, tahun 95 terbang perdananya N250 dari Bandara Hussein disaksikan oleh Presiden Soeharto ya. Jadi diperingati setiap tanggal 10 Agustus adalah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, sekarang kita akan lihat di hangar Aircraft Services juga ada helikopter presiden ya. Setnek digunakan oleh presiden, biasanya terbangnya tidak sendiri, selalu didampingi dan dikawal. Kemudian apabila terjatuh, dia bisa akan mengembang seperti pelampung di samping-sampingnya ya. Itu di atas landing gear-nya ada seperti pelampung. Apabila keadaan emergensi bisa mengembang juga. Kemudian di belakangnya, di helikopternya ada helikopter kerjasama antara PT DI dan Bell Textron Amerika. Itu helikopter Bell digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Ini versi terbarunya dan masih bandel juga kita gunakan untuk TNI. Helikopter berwarna abu-abu kita panggil dengan nama Panther. Nah, ini adalah helikopter anti kapal selam yang terbangnya, take off dan landingnya di atas kapal perang Indonesia nantinya untuk menjaga perairan Indonesia dari kapal selam asing yang masuk ke lautan Indonesia. Jadi sistemnya di bawahnya akan ada lubang, kemudian akan dijatuhkan sonar ke dalam laut dan mendeteksi kapal selam asing yang masuk ke Indonesia, dan titik koordinatnya akan dikirimkan ke markas besar dan bisa ditembakkan dengan rudal yang ada di helikopternya. Ini kerjasama antara PT DI dengan Airbus helikopter Prancis untuk menjaga atau anti kapal selam ya, tapi kapal selamnya yang asli, yang besar, bukan PMP ya. Nah, ini menggunakan helikopter anti kapal selam. Kita akan ada versi amfibinya, jadi di bawahnya akan seperti ada perahu, tapi ada rodanya juga. Dia bisa take off di atas air seperti sudah. Nah, sebelum terbang perdana, kita juga mempunyai simulator yang berwarna merah. Kita uji dulu dari sayapnya atau center wingnya. Nah, ditekan sayapnya di sini, kemudian dihentikan sampai sayapnya retak untuk menguji seberapa kuat ketahanan dari sayapnya N219 sebelum terbang. Dimana
nantinya bahan bakarnya ada tahu apa? Aftur ya, beda. Baik, kita lanjut untuk turun nanti ke gedung mock-up, nanti bisa naik ke dalam pesawat CN235, bisa jadi pilot masuk ruang kemudinya, kemudian juga bisa melihat seberapa besar CN235 yang telah dibuat oleh PT DI. Nah, sebelum masuk ke pesawat, nanti juga akan dilihat pesawat CN219 amfibi di gedung tersebut, kemudian juga adanya pesawat tempur. Jet tempur kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan ya. Pesawat tempur generasi 4,5 yang sudah tidak terdeteksi oleh radar dan juga bisa menembakkan satu kali tembakan 100 butir peluru. Nanti bentukan pesawatnya bisa dilihat. Ini Bu. Ya. Nah, selain bikin pesawat angkut, terus ada air taxi, kita juga punya pesawat tanpa awak. Ya, mungkin tadi sudah dilihat ya, namanya Elamitan ya. Itu versi kedua dari drone yang sudah dibuat oleh PT DI. Versi pertamanya ada GRV dulu. Ukuran aslinya ada di belakang. Itu drone asli, bukan miniatur, yang punyanya adalah Pernian atau Udara atau Disterius Matahari ini. Misinya kalau yang drone biru atau burung, yang untuk pengintaian kesukaan. Kalau seandainya yang WRP, balai yang berat hijau, itu selain bisa surveillance, dia bisa combat juga, karena dia dipersenjatai dengan roket. Nah, tentunya jangkauannya beda ya. Kalau yang WRP Wulung, dia hanya 5-6 jam terbang saja untuk engine komunikasi. Untuk WRP Wulung hanya sampai 100 km. Kalau WRP Malay bisa terjangkau sampai jarak 200 km. Balik lagi, di sini ada beberapa perangkat yang pesawat terbang. Dan pertama ini tapi kalau bisa ya, kami mengimbau untuk ayah bunda untuk tetap mengamankan putra-putrinya, mengawasi saat naik dan turun pesawat, bahkan selama ada di pesawat. Nanti gempa dan kemudian punya helipad di atasnya. Untuk waktu itu Pak Habibie untuk berkantor di Bandung Jakarta karena beliau juga menteri menggunakan helikopter BO buatan PT DI untuk Bandung Jakartanya. Untuk sekarang direktur utamanya adalah Bapak Gita Antaryawan. Dan kita juga sekarang ini adalah pintu terakhir, kita keluar kembali akan ke titik awal di mana kita tadi keberangkatan di DI Runway Bandara Hussein Sastra-Negara yang dulunya bandara internasional. Sekarang sudah pindah ke Kertajati. Menurut informasi yang kami dapat, pemerintah Kota Bandung juga akan buka kembali untuk wisatawan dari luar negeri. Nah, kita udah selesai nih jalan-jalan di pabrik pesawatnya. Nah, tadi juga main panahan loh, pokoknya seru deh. Sekian dari kita ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.